Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Topaz. Di sini kami ingin membuat video project terkait kegiatan apa saja yang telah kami lakukan semasa praktikum di sini. Untuk itu, sebelum kami lanjut ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Aldo Febrianto, biasa dipanggil Aldo. Dengan rekan saya Diana Siliwangi, biasa dipanggil Diana. Saya Rahayu, biasa dipanggil Fitri. Saya Husnul Faiji, biasa dipanggil Faiji. Oke, baik, mungkin itu saja untuk anggota dari kelompok 4 Topaz. Langsung saja kita ke videonya. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang membutuhkan pengelolaan budidaya secara berkelanjutan dan terencana. Melalui video praktikum ini, kami mengangkat tema tahapan budidaya kelapa sawit berkelanjutan dari replanting hingga panen. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses budidaya kelapa sawit, mulai dari kegiatan replanting, pembibitan, pemeliharaan TBM, pemeliharaan TM, hingga proses panen. Seluruh tahapan yang ditampilkan berdasarkan praktik ke lapangan di perkebunan sebagai bentuk penerapan teori yang telah dipelajari. Tahapan pertama dalam budidaya kelapa sawit berkelanjutan ialah replanting. Replanting kelapa sawit merupakan kegiatan peremajaan tanaman dengan mengganti tanaman tua, tidak produktif atau rusak dengan tanaman baru yang lebih unggul untuk meningkatkan produktivitas kebun. Kegiatan replanting dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, tumbang serempak dengan menebang seluruh tanaman sekaligus. Kedua, tumbang bertahap dilakukan secara bertahap. Ketiga, underplanting dengan menanam tanaman baru di bawah tanaman tua. Keempat, tumpang sari dengan menanam tanaman lain seperti hortikultura di areal yang sama. Replanting dilakukan apabila telah memenuhi syarat utama replanting, yaitu produktivitas kurang dari 16 ton per hektar per tahun, jumlah pokok per hektar menurun hingga 100-80 pokok akibat penyakit busuk pangkal batang, tinggi tanaman sudah lebih dari 12 meter sehingga membahayakan pemanen, serta umur tanaman telah melebihi 25 tahun. Sebelum kegiatan replanting, dilakukan form check replanting terlebih dahulu yang meliputi umur tanaman, kerapatan populasi, produktivitas 3 tahun terakhir, dan rata-rata TBS berdasarkan BBC. Selain itu, diperiksa kondisi fisik tanaman seperti tinggi dan jumlah pelepah, serta kesehatan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Pemeriksaan ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi Avenza Map, yaitu aplikasi pemetaan yang dapat digunakan secara offline. Petugas melakukan sensus sambil berjalan di blok kebun, menandai titik tanaman menggunakan GPS, mencatat data lapangan, serta mendokumentasikan kondisi tanaman dalam bentuk foto. Seluruh data disimpan sebagai waypoint dan dapat diekspor untuk dianalisis lebih lanjut. Di tahap kedua yaitu pembibitan. Di sini saya sedang berada di kebun pembibitan, kebun Cisawak Baru milik dari PT PN 4 Regional 1. Nah, tepatnya di belakang saya ini ada pembibitan tahap 2 yaitu My Nursery. Pembibitan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit. Kegiatan ini harus dimulai paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan dengan tujuan menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan siap tanam. Pada pembibitan ini digunakan bibit tunggul varietas 540 dan Simalungun yang berasal dari PPKS. Sistem pembibitan yang digunakan adalah pembibitan 2 tahap atau double stick, yaitu pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama atau main nursery. Sebelum pembibitan dimulai, lokasi dipilih yang dekat dengan sumber air, arealnya datar, dekat dengan areal replanting, serta jauh dari permukiman. Baik, di sini sekarang adalah di lokasi pembibitan pre-nursery atau di tahap awal pembibitan kelapa sawit. Nah, untuk pre-nursery sendiri itu adalah di mana pembibitan dari mulai 0 bulan hingga 3 bulan. Untuk lokasi bedengan, nah pada pre-nursery ini ditempatkan di bedengan dengan ukuran 8 x 1 meter dan ditutupi oleh naungan atau paranet. Nah, untuk banyaknya benih atau bibit di lokasi satu bedengan itu kurang lebih ada 900 hingga 1000 bibit. Pada tahap pre-nursery, bibit ditanam pada polybag kecil berukuran 14 x 22 cm dengan media tanam campuran tanah topsoil dan pupuk rock fosfat. Area pre-nursery menggunakan naungan sekitar 60 hingga 80% dengan tinggi 2-2,5 meter. Pemeliharaan pre-nursery meliputi penyiraman 2 kali sehari sebanyak 500 ml per bibit per hari. Penyiangan gulma setiap 2 minggu, pemupukan urea dengan dosis 2 gram per 1 liter air untuk 100 bibit, konsolidasi atau penambahan tanah, serta pengendalian hama dan penyakit. Pada umur sekitar 3 bulan, dilakukan seleksi bibit sekitar 10% untuk memisahkan bibit abnormal sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya, yaitu My Nursery.
Masuk di tahap kedua adalah nursery. Bibit yang telah diseleksi dipindahkan ke polybag besar berukuran 40 x 60 cm dan dipelihara selama kurang lebih 9 bulan. Bibit yang dipindahkan harus memiliki 3 hingga 4 helai daun, tinggi 18 hingga 20 cm serta telah berumur 3 bulan. Di nursery diterapkan sistem clean weeding atau bebas gulma dengan penyusunan di jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Pemeliharaan BMN meliputi penyiraman 2 kali sehari sebanyak 1000 ml per bibit per hari menggunakan irrigation tubes, penyiangan di dalam dan di luar polybag, pemupukan bertahap setiap minggu, konsolidasi tanah, serta pengendalian hama dan penyakit secara hayati dengan tanaman Tornera subulata. Seleksi bibit dilakukan 4 tahap yaitu di umur 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan hingga bibit siap tanam di lapangan. Oke, selanjutnya kita memasuki fase TBM dan TM. Sebelumnya pada kegiatan nanafek yang kami lakukan adalah dengan metode titik dengan lintasan sepanjang 10 meter pada setiap 20 cm gulma yang terkena penggaris dicabut kemudian diidentifikasi. Setelah diidentifikasi maka kita lanjut untuk membedakan mana dengan jenis gulma yang sama. Lalu jika sudah itu kita menghitung rumus. Selanjutnya kami akan memasuki sensus. Sensus ini dilakukan dengan cara mendata jumlah pokok hidup, pokok mati, pokok sisipan, serta mengamati adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Tujuan dari kegiatan sensus ini adalah untuk mengetahui kondisi tanaman secara keseluruhan, sehingga dapat menentukan tindakan perawatan yang tepat serta langkah pengendalian hama dan penyakit yang diperlukan. Selanjutnya pada bagian LSU kita mengambil pada bagian tengah daun atau ekor kuda yang ditandai habisnya bidang datar. Dengan yang diambil 2 helai kanan dan 2 helai kiri, yang 2 helai ke arah atas dan 2 helai ke arah bawah. Setelah itu dilipat dan dapatkan ukuran daunnya yaitu 20-30 cm. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan EWS atau Early Warning System atau sistem deteksi dini. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan hama. Salah satu bentuk EWS yang dilakukan adalah sensus UPDKS, yaitu pemantauan terhadap hama ulat api dan ulat kantong yang menyerang daun kelapa sawit. Ulat api memiliki gejala serangan yang dimulai dari bagian tepi daun kemudian bergerak ke arah tengah. Serangannya bersifat agresif dan rakus hingga daun habis dan hanya menyisakan lidi daun. Sementara itu, ulat kantong menyerang bagian tengah daun dan membentuk perca atau spot tertentu di sekitar kantongnya, sehingga daun tampak berlubang di bagian tengah. Oleh karena itu, sensus UPDKS dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke fase pemupukan. Pemupukan berasal dari kata pupuk yang merupakan bahan penyedia unsur hara untuk tanaman yang biasanya diletakkan pada tanah, batang, atau daun tanaman. Pemupukan adalah kegiatan pemberian pupuk. Ada pupuk organik. Di sini contohnya yaitu TSP berwarna abu-abu berbentuk granul, NPK mutiara berwarna biru berbentuk granul, NPK 15-15-15 dan KCL atau MOP berwarna merah bata berbentuk kristal. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi. Sebelum melakukan kegiatan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Secara lengkap, penggunaan APD bertujuan untuk melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja seperti paparan zat berbahaya yang mungkin terjadi selama proses kalibrasi. APD yang digunakan meliputi apron, masker, sarung tangan, kacamata helm, dan sepatu bot. Dengan menggunakan APD secara lengkap, diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan kalibrasi. Kalibrasi merupakan proses untuk mengukur dan menyesuaikan jumlah pestisida yang keluar dari curahan nozzle, memastikan cara pengaplikasikan dan dosis yang tepat. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan tinggi nozzle dari permukaan tanah sekitar 30-60 cm. Kemudian, jalan harus stabil dan tangan harus lurus. Setelah itu, dilakukan pengukuran lebar semprot atau radius tembak knapsack dengan meteran dan dilakukan pencatatan. Pengukuran dilakukan pada 3 titik, yaitu titik awal, tengah, dan akhir. Kemudian dibagi 3 untuk memperoleh rata-rata lebar semprot. Kegiatan selanjutnya juga mengukur curah nozzle dengan menyemprotkan air ke dalam ember dengan lama waktu yang diperoleh selama waktu berjalan pada lintasan. Dalam menghitung volume semprot, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume semprot sama dengan 10.000 kali C per G kali K. Juga keterangannya sendiri yaitu C sama dengan curah nozzle, G sama dengan lebaran gawangan, K sama dengan kecepatan jalan. Dengan melakukan perhitungan ini, aplikasi pestisida dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman. Lanjut ke pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara kimiawi dan manual. Yang pertama adalah pengendalian secara kimiawi. Untuk herbisida yang digunakan yaitu herbisida kontak dan juga sistemik dengan dosis 150 cc per knapsack, yang kemudian ditambahkan air agar tercampur rata. Selanjutnya yaitu penyemprotan dilakukan pada serval pad atau CPT dan TPH dengan berbentuk angka 8 agar latihan herbisida merata pada piringan.
Yang kedua yaitu pengendalian secara manual dengan menggunakan cangkul. Membersihkan gulma di sekitar keringan agar mengurangi persaingan antara gulma dan tanaman utama dalam memperoleh unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Kegiatan selanjutnya yaitu sanitasi. Sanitasi biasanya dilakukan pada fase TBM dengan membersihkan sekitar areal keringan seperti pembuangan pelepah, kering, tukulan, dan sampah lainnya dengan tujuan untuk menjaga kebersihan areal tanaman agar pertumbuhan tanaman kelapa sawit dapat berlangsung optimal. Selanjutnya yaitu fase pruning atau pemangkasan pelepah yang biasanya dilakukan pada fase TM dengan membuang pelepah yang kuning, kering, dan yang sudah tidak produktif, yang dimana standar pelepah yang optimal atau yang harus dipertahankan adalah 48-56 pelepah. Jika kurang maka disebut over pruning, dan jika berlebih maka disebut under pruning atau gondrong. Selanjutnya, penyusunan tankos atau tandan kosong yang bertujuan untuk menambah bahan organik ke dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Selain itu, tangkos juga berfungsi menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, menekan pertumbuhan gulma, serta membantu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Pada fase TBM, tangkos disusun di gawangan mati atau di antara barisan tanaman, sedangkan pada fase TM, tangkos diletakkan di sekitar tanaman kelapa sawit, seperti di gawangan mati atau di dekat piringan. Setelah ini akan memasuki fase TM. Sebelum kegiatan panen, kita akan membuat TPH dengan ukuran 3x4 meter atau 2x6 meter. TPH berfungsi untuk mengumpulkan tandan buah segar dengan tujuan menjaga kualitas buah dan memudahkan pengaturan pengangkutan serta menjadi titik pengawasan sebelum TBS dikirim ke pabrik kelapa sawit. Kita lanjut pada kegiatan panen sebelum. Melaksanakan kegiatan panen, setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD berfungsi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja di lapangan. APD panen kelapa sawit meliputi sepatu boot, sarung tangan, kacamata, dan helm. Tahap awal pelaksanaan panen adalah mencari buah yang telah matang panen. Buah kelapa sawit dinyatakan matang apabila telah memenuhi kriteria panen, yaitu adanya brondolan yang jatuh secara alami di sekitar piringan pohon. Proses panen dilakukan dengan menggunakan alat panen seperti egrek atau dodos sesuai dengan tinggi tanaman. Alat dodos digunakan pada umur tanaman 4-8 tahun. Alat egrek digunakan pada umur 9-25 tahun. Pemotongan tandan dilakukan dengan hati-hati agar tandan jatuh dengan baik dan tidak merusak tanaman maupun membahayakan pekerja pada tanaman di bawah 20 tahun menggunakan Songgo 2. Tetapi jika di atas 20 tahun umur tanamannya, maka menggunakan Songgo 1. Sistem panen ada 3, yaitu 1. Ancak panen tetap, 2. Ancak giring, 3. Ancak giring tetap. Lanjut tandan buah segar. Setelah dipanen langsung pemotongan, tangkai dan diletakkan di pasar pikul. Setelah itu melakukan pemotongan daun kelapa sawit dengan dipotong menjadi 3 bagian ditempatkan di gawangan mati dengan tujuan agar pelapukan mudah terurai dan tidak menjadi rumah bagi hama dan penyakit seperti ular atau kumbang tanduk. Selain tandan buah segar brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga wajib dikutip. Brondolan merupakan buah lepas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan tidak boleh tertinggal di lapangan. Jika pelaksanaan panen sudah selesai, maka jangan lupa untuk mata egreknya digunakan sarung agar APD tetap terjaga. Tandan buah segar dan brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian diangkut ke TPH. Di TPH, buah disusun dengan rapi seperti setiap 5 tandan per baris memanjang ke samping untuk memudahkan proses pencatatan pemeriksaan kualitas dan pengangkutan ke pabrik kelapa sawit. Jika selesai mengutip brondolan, maka diletakkan di samping TPH. Oke, mungkin itulah tadi video tahap demi tahap 2 minggu kami di sini yang telah kami jalanin, di mana kami melakukan beberapa praktikum terkait pemeliharaan, pembibitan, panen dan pengangkutan, kemudian peremajaan. Jadi untuk itu mungkin hanya itu saja yang dapat kami laksanakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri video ini, izinkan kami jargon terlebih dahulu. Jadi, pada ingat ya tadi jargonnya apa? Jadi, oke, langsung saja kelompok 4 Topas maju bersama, hebat semua. Wow. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.